warga YouTube, jumpa lagi di channel NTT Bisa Maju. Pagi hari ini senang sekali saya bisa hadir kembali di layar kaca Anda. Dan tentu di layar kecil ini, Anda sudah lihat siapa di balik layar ini. Saya dengan Baby, salah satu penggagas daripada kegiatan kemarin Keriting Nusa Tenggara Timur 2022. Halo, selamat pagi Baby. Selamat pagi. Ya, Baby mungkin bisa perkenalkan nama dulu untuk warga YouTube kita nih. Oke, Beta Baby Kalelena, Beta tinggal di Bali, Beta aslinya orang Sabu, besar di Kupang, tapi sekarang tinggal di Bali, dan Beta salah satu dari 3 penggagas acara photoshoot Keriting NTT 2022 di Desa Adat Nualain kemarin. Dan apalagi yang Beta harus perkenalkan? Cukup? Ya, sekarang kerjanya apa selain ini? Beta kerjanya di salah satu perusahaan asuransi di Jakarta. Kantornya sebenarnya cuma Beta karena domisili di Bali, jadi Beta work from home. Jauh sebelum COVID dimulai, Beta sudah work from home. Selain itu juga Beta punya produk perawatan rambut. Namanya BBKL, brandnya BBKL, sama dengan nama. Kita harus bahasa Kupang atau harus bahasa apa sih sebenarnya? Santai saja. Kalau di YouTube santai saja. Oke. Oke, jadi saya selain bekerja di asuransi, saya punya produk perawatan rambut, brandnya BBKL, dari nama saya Baby Kalelena, dan itu ada minyak perawatan rambut untuk sebenarnya semua jenis rambut, tapi karena saya keriting, jadi produk itu identik untuk rambut keriting, gitu. Baby, kalau ini kan kemarin kegiatannya baru berlangsung nih. Baby lihatnya seperti apa, respon dan sebagainya? Kalau untuk respon, terus terang kita bukan kewalahan, tapi di luar ekspektasi, terlalu banyak. Jadi awalnya itu kami plannya cuma mungkin untuk 20 model dan 1 fotografer. Tapi ternyata responnya begitu bagus, jadi akhirnya kita sampai bisa mendapatkan 50 model. Itu pun 50-an model kayaknya kemarin, dan itu pun kita juga sudah sempat tolak karena ada banyak lagi yang masih mau mendaftar di setelah pendaftaran tutup dan last minute gitu. Tapi karena sudah kebanyakan, kita pun sendiri merasa kayaknya takutnya nanti kewalahan, jadi akhirnya kita close di jumlah segitu. Dan itu responnya di luar ekspektasi sebenarnya, karena kita tidak menyangka responnya akan segitu bagusnya gitu. Yeah. Dan senang banget karena kemarin kita bisa lihat begitu banyak perempuan keriting yang kayak saya sendiri amazed lihatnya. Wow, ternyata perempuan NTT yang berambut keriting itu mungkin selama ini mereka lebih sering ikat rambut, lebih sering kayak ya biasa, mereka belum pernah, jarang, atau ada segelintir yang sudah berani untuk mengurai rambut, tapi masih banyak yang karena merasa rambutnya terlalu besar, jadi kayak mereka biasanya tuh diikat, tapi begitu pada saat photoshoot saya styling rambut mereka tuh kayak semuanya berubah. Saya sendiri amazed banget, jadi kayak bagaimana yang terjadi tuh kayak semua di luar ekspektasi dan jauh lebih besar dari apa yang diharapkan gitu. Ya, sebenarnya kenapa sampai punya niat untuk buat kegiatan ini gitu? Oke, kalau untuk niat sebenarnya karena mungkin saya harus urut ke belakang, agak panjang ke belakang, karena saya punya produk perawatan rambut ini, BBKL Hair Care, itu hadir bukan karena saya sengaja, bukan karena saya niat, bukan karena saya melakukan penelitian atau apa, tapi itu berawal dari saya pun korban catok rambut sebelumnya. Saya bertahun-tahun catok rambut saya kerja di perusahaan yang bergerak di bidang finansial. Saya pun berpartner dengan bank, di mana kalau bank, asuransi itu biasanya orang yang bekerja di situ tuh pasti rambut yang lurus, rata, licin, mengkilap, yang harus rapi banget gitu kan. Jadi saya kerjanya seperti itu dan saya hidup dengan catokan bertahun-tahun. Terus sampai satu waktu saya merasa kok kayaknya tiap kali mau keluar rumah kayak jadi ribet sendiri, tiap kali mau keluar rumah tuh harus nyatok, harus apa gitu. Jadi akhirnya saya satu waktu kayak sudahlah,
kembali keriting aja deh gitu. Akhirnya saya mencoba untuk nyari orang yang bisa motong rambut keriting dengan baik, karena untuk potongan rambut keriting tidak seperti potongan rambut lurus. Dan kebanyakan salon pasti kalau ditanyakan ke semua orang keriting, pasti mereka punya pengalaman yang sama dengan saya. Setiap kali ke salon pasti orang di salon akan nawarin untuk smoothing. Itu sudah pasti. Saya tuh dulu tinggal di Surabaya sebelum pindah di Bali. Sebelum pindah ke Bali saya tinggal di Surabaya. Itu mau salon dari yang murah sampai yang mahal sekalipun itu pasti berakhir dengan, "Mbak, saya smoothing ya," atau kayak, "Kita ada promo untuk smoothing loh," kayak gitu-gitu. Jadi tetap ditawarkan untuk smoothing. Jadi pada saat saya di Bali saya merasa oke, kayaknya saya ada di pulau yang tepat karena banyak bule dan banyak salon yang pemiliknya itu bule. Jadi mereka biasanya lebih terbiasa dengan rambut keriting. Jadi akhirnya saya cari salon yang pemiliknya bule, yang ratingnya bagus, dan akhirnya saya coba untuk motong ke situ. Dan itu yang motong itu pemiliknya orang Belanda, udah opa-opa. Dan dia bilang, "Hey, kamu tuh punya rambut yang bagus loh," dia bilang gitu. Tapi crispy banget, sangat crispy. Bahkan dia tuh tidak memakai kata kering, tapi dia memakai kata crispy. Jadi kayaknya rambut tuh sudah yang kayak aduh parah banget gitu. Sudah nggak ada bagus-bagusnya. Jadi dia bilang, "Tapi kamu tuh punya rambut yang bagus, kamu harus rawat," dia bilang gitu. Jadi satu-satunya orang yang kayak menghargai rambut keriting tuh ya memang saya patut mengakui bahwa orang Indonesia masih sangat tidak menghargai rambut keriting. Bule bahkan begitu dia megang rambut saya itu yang langsung, "Rambut ini bagus tapi terlalu kering." Jadi akhirnya dia ngajarin, kalau kamu ngerawat rambut keriting, kamu setelah keramas harus pakai conditioner tapi jangan dibilas. Jadi itu awal saya tahu caranya ngerawat rambut. Nah akhirnya saya mengikuti tips itu, tapi ya tetap maunya sudah lebih baik. Saya sudah bisa ke kantor dengan rambut keriting, tapi kayak harus selalu bawa conditioner di dalam tas. Jadi kayak kalau sudah kering harus diusap-usapin lagi atau kayak gitu. Jadi terus beberapa bulan kemudian saya datang lagi, mungkin 6 bulan 7 bulan kemudian saya datang lagi untuk potong. Dia bilang, "Rambut ini udah bagus," dia bilang, udah lumayan," dia bilang gitu. "Kamu harus rajin masker rambut," dia bilang gitu. "Pakai minyak aja," dia bilang. "Jangan jadi nggak usah beli produk. Saya tuh punya produk rambut, produk perawatan rambut keriting, tapi terlalu mahal," dia bilang gitu. Jadi si bule ini kayaknya ngelihat aku tuh yang kayak, ya anak kayaknya nggak ada duitnya gitu. Jadi kayak, kamu pakai minyak aja gitu. "Saya punya sih, tapi terlalu mahal," dia bilang gitu. Bahkan sebenarnya rate untuk motong di situ tuh sebenarnya 700.000 waktu saya reserve, waktu saya tanya, bukan reserve sih, itu 700.000. Tapi begitu saya berpikir 3 minggu, apakah saya harus menghabiskan 700.000 untuk potong rambut saja, dan 3 minggu saya bergumul, akhirnya ya sudah, cobalah sudah sekali ini gitu. Ternyata dia cuma ngecas 300.000. Jadi kayaknya dia punya peran yang cukup besar untuk saya bisa bertransformasi dari lurus catok ke keriting, karena dia yang kayak ngajarin tips. Terus karena dia suruh pakai minyak-minyakan itu, saya mulai cari referensi, baca ini, baca itu, dan mulai mencoba-coba. Awalnya yang kayak satu minyak, kita start awalnya tuh pasti minyak kelapa, karena minyak kelapa tuh yang paling gampang didapat di Indonesia. Minyak kelapa yang bagus, tapi hasilnya di rambut tuh kalau sudah kena matahari, sudah ini tuh baunya mulai agak kurang enak kan gitu. Jadi oke, minyak kelapa, terus biarpun dibilas shampoo tuh dikasih shampoo, kita masker minyak kelapa, terus pakai shampoo tuh kayak masih tetap nyisa gitu minyaknya. Jadi oke, kayaknya coba lagi minyak yang lain. Terus mulai beli beberapa minyak, awalnya pakai satu-satu, lama-lama mulai nyampur, akhirnya ketemu dah dengan formula yang sekarang saya pakai untuk jual. Dan itu pun awalnya bukan yang saya sengaja untuk jual. Itu yang kayak pertama kali saya pulang ke Kupang, terus orang-orang pertama kali keriting nih, setelah transformasi ke keriting, terus pulang ke Kupang, orang-orang pada muji, rambutnya kok bagus gitu. "Oh ya, saya pakai ini. Tapi mereka kayak, ribet banget katanya gitu kan, karena saya pakai 7 minyak kan. Terus, ini ribet, ya udah. Akhirnya saya punya ide, gimana kalau saya nyampur, kalian beli gitu. Terus oke gitu. Jadi awalnya saya cuma jual untuk teman-teman sendiri, dan saya jualnya cuma 25 botol waktu itu pertama kali. Saya jual 25 botol, saya lempar ke Facebook.
saya cuma posting, saya rambutnya kan sekarang kayak gini nih, mau nggak kalau saya jual produk minyak yang saya campur untuk merawat rambut saya gitu. Terus pada mau, jadi 25 botol itu sold out kurang dari 1 jam gitu. Jadi habis itu terus masih banyak yang mau pesan, jadi oke lah, yang nggak kebagian silakan PO. Jadi saya bikin list PO mungkin sekitar berapa hari, seminggu kali ya. Nah, sementara menunggu PO di Facebook, saya iseng lempar ke Twitter. Karena saya pikir sudahlah, Twitter paling dapat 3-4 botol oke lah. Karena kalau di Facebook orang kenal saya pribadi, mereka tahu, mereka tahu saya dulu rambutnya seperti apa, sekarang seperti apa. Kalau di Twitter kan kayak tidak dikenal gitu, maksudnya orang-orang pun follow asal follow, saya juga follow asal follow gitu, jadi bukan yang kenal secara pribadi. Dan pada saat itu saya iseng doang posting di Twitter, nge-tweet gitu, ternyata viral. Saya dapat sekitar 400-an botol, hampir 500 botol, dan itu jadi batu pijakan untuk saya akhirnya terus sampai sekarang. Karena begitu banyaknya orang yang mau pesan, saya tuh jadi heran sendiri kenapa mereka mau pesan gitu. Saya ini bukan siapa-siapa, saya tidak dikenal, saya bukan banyak follower. Terus botolnya masih botol kosongan, belum ada brand, belum ada, cuma benar-benar botol polos gitu. Jadi terus karena saya tidak siap dengan jumlah sebanyak itu, saya harus pesan minyaknya dulu, masih butuh, karena pesan dalam jumlah banyak, pengiriman tidak bisa lewat udara, harus lewat darat, jadi otomatis semuanya tuh delay gitu. Dan dari semua yang pesan yang 400-an orang itu, bahkan saya minta mereka untuk menunggu, mereka bersedia gitu. Jadi mereka menunggu hampir 1 bulan. Kebayang nggak? Produk tidak dikenal, yang jual juga nggak dikenal, tapi mereka mau beli, mau nunggu 1 bulan. Bahkan yang kayak di tengah masa penantian mereka tuh, mereka sering DM, Kak, saya sekarang aku urutan berapa ya? Aku kapan dikirim ya? Kayak gitu-gitu. Jadi kayak aku tuh yang kayak, kok bisa ya orang-orang tuh percaya padahal bukan siapa-siapa. Jadi dari situ saya tahu bahwa ini bukan sesuatu yang cuma ya ada bisnis tambahan selain gaji gitu. Saya tahu ini PR besar dengan saya dikasih ini gitu. Karena saya dapat ini bukan sesuatu yang saya sengaja. Itu kayak Tuhan tiba-tiba ngasih nih, lu piara ya, lu urusin ya gitu. Tapi lu punya PR besar di situ. Jadi kenapa ada niatan untuk bikin event seperti itu? Karena berpijak dari kesadaran bahwa ini saya punya PR besar dengan perawatan rambut ini, dengan hair care ini. Jadi bukan cuma sekedar making money dari situ, tapi saya ada misi untuk membuat orang-orang tuh lebih percaya diri dengan rambut, lebih mencintai rambut mereka, punya visi untuk melihat NTT itu, kita tuh kurang keriting sebenarnya. Orang NTT tuh 90% kayak keriting. Tapi coba kalau pulang Natalan di Kupang, saya kalau Natalan di Kupang, hampir semua orang rambutnya lurus, tapi lurus tarik ya, lurus gunting ya, bukan lurus. Dan kalau dulu tuh saya sampai punya joke kayak gini, kalau pulang Natal di Kupang, masuk gereja, semua orang rambutnya udah kayak lidi, karena lurusnya tuh lurus sekali gitu, bukan lurus yang alami gitu ya, kayak lurus gitu, lurus yang benar-benar lurus lidi gitu. Dan aroma obat pelurus tuh tercium di mana-mana gitu. Jadi yang kayak saya tuh punya fisik, kalau pulang ke Kupang terus lihat orang tuh rambutnya gede-gede di mana-mana gitu. Karena memang kita seperti ini. Jadi kayak ya kira saya juga tidak mungkin kecil gitu, nggak mungkin yang dia rata gitu, dia akan segede ini gitu. Jadi dan nyangkut di mana-mana, nyangkut di gelang, jadi saya punya visi dan misi untuk gimana perempuan, terutama NTT, karena saya dari NTT, mereka tuh bisa punya rambut keriting tuh tidak disembunyikan, tidak ditekan sampai rata kayak gitu, tidak dianggap aib gitu. Jadi untuk bisa buat orang lebih bangga dengan rambut keritingnya, ya mereka pasti harus merawat rambut dulu biar rambutnya sehat. Kita tidak bisa membanggakan sesuatu yang tidak sehat juga gitu. Jangan punya rambut keriting tapi yang nggak karu-karuan, terus kita ya udah ya terserah sih, maunya orang pede-pede aja. Cuma kita nggak akan bisa ngajakin orang kalau rambut kita sendiri juga nggak bagus gitu. Jadi gimana caranya mereka merawat rambut, tapi setelah itu mereka butuh sesuatu untuk ngeboost percaya dirinya mereka. Dan rasanya yang paling tepat untuk saat ini adalah foto atau video, karena semua orang butuh konten untuk sosmed. Kita hidup di era sosial media,
pada saat mereka punya konten yang bagus, mereka bisa post, dapat likes yang banyak, dapat pujian, itu akan ngangkat banget, boost banget percaya dirinya mereka. Dan orang-orang yang lihat juga jadi pengen kayak, itu kan rambut saya kan sebenarnya sama dengan rambut situ gitu, tapi saya masih korban pelurusan atau apalagi. Jadi intinya dengan konten yang bagus kita akan bisa ngajakin orang, karena kita hidup di sosial media. Sekarang era sosial media yang ya semua orang butuh konten gitu. Ya, kalau saya kemarin, jadi itulah awal niatnya. Ya, kalau saya kemarin tuh lihat ya apa ya, kayak gimana, kayak kaget begitu. Ini orang-orang di mana selama ini, kok nggak pernah ketemu. Betul. Padahal banyak di atas gua mereka. Iya, karena apa? Karena mereka selama ini tuh rambutnya diratain. Jadi saya berdasarkan pengalaman setelah jalan dengan produk ini, sudah banyak saya punya banyak pembeli di NTT terutama. Mereka rambutnya sudah sehat, tapi tetap tidak pede. Karena kita terlalu lama hidup di dalam pemahaman bahwa kita tuh keriting itu jelek gitu. Jadi mundur dulu, bulan Maret kemarin saya sempat pulang ke Kupang. Saya sudah melakukan photoshoot sebenarnya. Jadi ini bukan photoshoot pertama untuk saya sudah melakukan photoshoot, tapi waktu itu skalanya kecil, cuma berapa belas orang, 12 orang, dan kita cuma di studio gitu. Jadi berdasarkan itu tuh saya kayak pengen kayaknya kalau lebih besar lagi oke nih gitu. Dan akhirnya kemarin tuh kejadian, dan saya sendiri heran ya, kayak ini orang-orang muncul dari mana ya, dan selama itu di mana ya. Jadi begitu rambutnya dibuka kan mereka jadi kayak kelihatan orang yang berbeda kan. Mereka bukan terlihat seperti orang yang sama, karena selama ini tuh mereka kayak yang lalu saja pada saat photoshoot pertama saya tuh, mereka pada saat datang ke studio rambutnya tuh ada yang sudah berani urai tapi atasnya diikat. Masih jadi ditarik gini. Kemudian ada yang, jadi walaupun rambutnya sudah bagus tapi kayak mereka tidak berani untuk mengurai. Jadi ya itu harus ada sesuatu dengan adanya konten, dengan adanya mereka punya foto dengan rambut yang segede segede gambar gitu. Kayaknya mereka jadi pribadi yang beda, tapi satu sisi mereka juga ternyata saya bisa seksi dengan tampilan ini, dan perempuan rambut keriting dengan tampilan yang udah akar rambutnya bisa dibiarin bebas, tidak ditekan, tidak ditarik gitu. Itu seksinya gila. Beda banget. Mereka kalau ikat rambut tuh kayak mama-mama pulang dari pasar. Perempuan NTT pada umumnya yang lagi di pasar atau di mana, tapi begitu coba buka rambutnya terus diacak gitu, langsung kayak auranya tuh keluar banget. Nah itu yang visi saya tuh kayak gitu, orang-orang tuh bisa bisa nunjukin diri mereka tanpa malu gitu. Kalau sejauh ini produk yang diciptakan oleh Baby ini bagaimana? Ada respon, ada laku terjual saat ini? Ada pemesanan dari daerah? Iya, di sana karena beberapa orang masih banyak juga yang sebenarnya belum tahu produk saya kemarin, jadi mereka beberapa orang coba, dan kayak dari share-nya kita di flyer kan awalnya juga sudah ada yang tahu kalau itu sponsornya dari Baby KL Hair Care. Jadi sejak adanya flyer itu mendapatkan respon yang ya belum terlalu gimana-gimana, tapi cukup positif. Karena saya tahu untuk NTT itu memang butuh waktu. NTT itu cukup beda dengan kota besar yang lain, kota kayak di Jawa atau di Bali. Seperti yang kayak saya cerita, saya pernah viral di Twitter. Itu kebanyakan orang dari Jakarta. Itu padahal kalau mau dibilang yang paling butuh produk saya itu menurut saya itu orang Indonesia Timur. Betul. Karena kita yang keriting dan kering gitu, karena kita tuh iklimnya kering banget gitu. Tapi orang di luar perkiraan, ternyata orang Jakarta yang begitu banyaknya mereka punya pilihan produk. Kan di Jakarta tuh kan mereka banyak yang menjual, banyak produk, banyak pilihan, mereka juga lebih melek internet, jadi kayak banyak referensi. Tapi itu mereka lebih tertarik untuk mencoba, karena mereka terbiasa untuk mencoba barang yang mereka sendiri belum kenal. Tapi kalau orang NTT itu beda. Jadi saya tuh jualan awal-awal itu mau di Facebook saya tuh marganya sudah jelas sekali Lena ya, sudah sabu banget lah gitu.
Jadi kayak walaupun saya promo nih, ini gini, mereka cuma lihat aja kayak like doang gitu. Tapi hanya sedikit yang kayak berani untuk DM, untuk tanya, terus coba gitu. Mereka tidak berani mencoba sebelum ada orang yang mereka kenal untuk pakai gitu. Jadi tapi terus begitu waktu itu tuh ada teman saya pendeta, jadi pendeta Nini Sir, jadi dia pakai dia pembeli pertama tuh, pembeli grup pertama. Jadi waktu dia pakai terus dia posting bahwa itu bagus. Nah itu saya dapat responnya bagus banget. Gitu. Jadi saya lihat polanya orang NTT itu kalau orangnya tidak terlalu terkenal, bukan seleb, itu mereka tidak percaya mau marga sabu kayak mau marga apa kayak terserah, pokoknya entah ini orang dari mana gitu. Jadi tapi kalau artis atau orang yang terkenal biar jual barang yang racun pun dibeli gitu. Jadi mereka lebih, maksudnya kayak produk yang mungkin banyak bahan kimianya, atau mungkin mereka yang namanya juga endorser gitu ya, mereka kadang promo barang yang dikasih oleh orang yang punya produk gitu kan. Jadi karena mereka lebih percaya yang seperti itu dibandingkan orang yang tidak dikenal seperti saya. Itu punya produk mereka nggak akan percaya. Tunggu nanti siapa pakai, tetangga pakai, sepupu pakai, tante pakai, itu baru mau pesan. Jadi untuk NTT takes time memang. Kalau responnya seperti kemarin ya sudah ada respon tapi belum terlalu banyak. Saya paham polanya memang begitu. Butuh waktu untuk mereka. Tunggu dulu itu biar dia beli dulu. nanti kalau sebagus baru beli gitu. Jadi memang begitu. Tapi responnya sangat positif. Ya tapi gitu. Obatnya aman gitu. Kenapa? Obatnya aman untuk rambut. Obat? Oh iya pasti, karena saya sangat menghindari bahan kimia. Saya selain urusan rambut, saya sangat jarang mengkonsumsi sesuatu chemical buatan. Jadi saya sebenarnya yang saya jual cuma produk rambut, tapi hampir semuanya body care saya tuh saya bikin sendiri, mulai dari sikat gigi. Untuk perawatan saya tidak pakai skincare seperti perempuan pada umumnya yang menghabiskan banyak uang untuk skincare. Saya tidak pakai skincare, bahkan saya pakai di muka, saya pakai hair oil saya. Itu saya pakai di muka juga, cuma saya tidak mempublikasikan itu karena nanti dianggap kayak minyak 1000 manfaat gitu, yang kayak nanti jadi kayak obat dewa kan jatuhnya. Jadi saya lebih fokus untuk rambut karena tidak nanti kalau terlalu banyak cabangnya jadi orang jadi bingung. Jadi intinya saya sangat menghindari kimia, makanya itu sangat aman untuk semua umur. Bahkan untuk anak kecil banyak yang bayi-bayi yang mak-maknya yang kayak dulu kan biasa kita kalau masih kecil dikasih pakai minyak kelapa kan. Nah sekarang ibu-ibu muda sekarang itu mereka ganti ke minyak saya. Jadi mereka masih kecil, anak-anak mereka yang masih kecil itu dikasih pakai minyak BCO, pakai deep conditioning oil saya gitu. Gitu. Baby jadi itu, aman. Baby itu kan kegiatan keriting kemarin. Saya mungkin baru dengar informasi atau apa. Tapi semalam ada informasi katanya keriting NTT mau photoshoot lagi di Kupang. Betul nggak? Sudah photoshoot. Sudah, itu 2 hari lalu. Oh gitu ya. Iya, jadi kita udah photoshoot jadi sesi 3 lah. Kan di hari ketiga karena di Nuala lain kemarin kan kita 2 hari berturut 8 dan 9. Terus kita photoshoot 2 hari lalu kalau nggak salah. 2 hari lalu sudah kita photoshoot, dan hari ini akan ada photoshoot tapi untuk mahasiswa yang kemarin mendukung acara kita. Jadi kalau untuk yang model keriting sudah selesai 2 hari lalu. Kalau yang hari ini akan ada photoshoot tapi untuk kayak ucapan terima kasih saja untuk para mahasiswa dari kampus UCB kalau nggak salah. UCB ya. Ada punya mimpi ke depan untuk adakan kegiatan seperti ini lagi tapi lebih lebih besar lagi? Pasti, terutama ya seperti yang tadi saya bilang, karena produk ini saya anggap sebagai kendaraan untuk saya mencapai tujuan apa yang kayak Tuhan lagi taruh sebagai tujuan hidup saya gitu. Saya menganggap begitu saya punya produk ini, saya seperti kayak menemukan tujuan hidup gitu. Jadi kayak oke, berarti saya hidup ini tujuannya ada PR besar yang saya harus lakukan, dan hair care ini, deep conditioning oil ini jadi kendaraan saya gitu. Jadi kalau harapannya mau ini jadi event yang lebih besar atau ya pasti, karena selain dari sisi bisnis saya butuh lebih menjangkau banyak orang juga, saya harus ibaratnya menolong karena
orang-orang urusan rambut tuh ternyata tidak sepele, tidak cuma kayak oh rambut gitu. Awalnya saya juga merasa yang kayak oke, I have business now gitu. Jadi kayak punya produk, punya bisnis tambahan, punya income tambahan. Tapi ternyata di tengah jalan itu bukan cuma sekedar urusan rambut, ada impact lebih besar di situ. Jadi kenapa saya bilang saya punya tugas untuk menolong, karena bukan cuma sekedar mempercantik orang, tapi ada sisi saya menolong. Ada yang kayak apa ya, banyak orang yang insecure. Saya banyak terima testimoni itu yang bikin saya sendiri nangis gitu, kayak gila ya ternyata perusahaan minyak sebotol ini tuh efeknya bisa gitu banget gitu, yang kayak terus saya yang merasa saya ini siapa, kenapa saya dapat ini gitu, kenapa saya dipercaya untuk membawa ini gitu. Karena kayak contohnya ya, testimoni yang kayak Kak Bibi terima kasih ya, kamu tuh merubah hidupku, aku tuh sekarang kayak bisa melihat diriku lebih baik, aku tuh bisa lebih pede. Ada yang bahkan bilang suaminya sendiri yang komen, kamu tuh sekarang merasa kamu tuh jauh lebih percaya diri dan kayak jadi lebih lebih ringing gitu. Jadi karena dia sendiri ya, mungkin kalau insecure itu akarnya kan dari segala masalah itu sebenarnya insecure. Jadi kalau salah satu penyebab insecure itu hilang, itu sudah cukup membantu kehidupan sebenarnya. Jadi kayak mungkin kalau saya sendiri merasa dulu waktu saya masih rambutnya masih catokan, itu kan merasa minder karena merasa rambut saya jelek, jadi saya catok gitu. Terus misalnya ada di tengah kelompok, apalagi kayak saya di kota besar, kerja di kota besar, di mana di sekeliling saya itu orang-orang yang sangat well dressed, yang pakaiannya bagus, hairdo, rambutnya pasti bagus banget ya. Kita tuh udah merasa jelek duluan, yang kayak udahlah gitu. Tapi begitu kita sendiri merasa kita pede, begitu ada di dalam kelompok, ada apa kita bisa pop up kayak yang hey aku mau bicara tentang ini gitu, karena sudah lebih pede dibandingkan dengan dulu. Misalnya kayak kita berusaha menyembunyikan diri kita karena kita nggak pede. Sekarang tuh kayak kita lebih bold, lebih strong gitu. Jadi ternyata banyak PR itu banyak benar gitu. Awalnya juga saya tidak merasa ya sudahlah punya produk serem aja gitu. Tapi sekarang kayak gila ya, ini PR-nya besar banget di sini gitu. Jadi harapannya tuh menjangkau lebih banyak orang, menolong lebih banyak orang, karena NTT ini menurut saya masih jauh tertinggal dibandingkan kota-kota besar. Salah satu penyebab for sure karena minder. Iya. Karena minder, kita tidak berani muncul di permukaan, kita tidak di tengah kelompok, kita nggak berani pop up, kita nggak berani speak up karena kayak kita sendiri sudah kayak bisa tenggelam nggak sih gitu, karena merasa jelek gitu. Tapi pada saat kita sendiri udah pede, kita berani muncul, kita berani bersuara, itu tuh efeknya banyak gitu. Jadi mungkin impactnya kecil untuk keseluruhan NTT, tapi kebayang nggak kalau semua orang NTT dengan punya percaya diri yang tinggi, kayak bule-bule itu kan mereka sudah confidence levelnya sudah tinggi, mereka tuh sangat gampang untuk ngomong kayak kasih pendapat kan mereka tuh sendiri tidak berusaha menyembunyikan diri. Kita sudah budayanya yang tidak boleh mengeluarkan pendapat bertentangan, kemudian sudah malu pula, apa tuh semua ide cuma tenggelam di dalam diri gitu, tidak ada yang keluar karena ya sudah malu, sudah tidak terbiasa. Jadi mungkin kalau kebiasaan untuk mengutarakan pendapat itu hal yang lain, tapi setidaknya untuk malu kita bisa atasi dengan setidaknya rambut yang sudah lebih baik. Kamu nggak akan perlu dandanan yang terlalu wah. Kalau rambut tuh mahkota, itu tuh saya baru sadar tuh, yang kayak selama ini orang ngomong rambut tuh mahkota gitu, kayak oke, mahkota, tapi tidak pernah menyadari dengan sepenuhnya bahwa ya memang betul mahkota. Jadi pada saat saya sendiri merasa dulu saya pakai skincare segala macam, nyoba, namanya juga perempuan gitu kan, perempuan nyoba segala macam skincare. Sekarang dengan rambut kayak gini, I don't need skincare at all gitu. Jadi karena saya sudah merasa lebih cantik dengan rambut ini, bangun tidur aja saya sudah merasa cantik gitu. Jadi saya tidak butuh perawatan yang terlalu banyak, tidak butuh banyak topangan untuk merasa cantik, karena mahkota saya sudah ada gitu. Queen udah, kita udah jadi ratu gitu udah. Kita nggak butuh yang lain gitu. Pernah tidak teman-teman dari katakanlah Papua itu pernah pesan? Oh banyak. Saya
Saya sudah menjual seluruh Indonesia sebenarnya. Banyak customer saya itu sudah seluruh Indonesia, tapi memang yang perlu diakui terbesarnya tetap Jakarta. Jakarta ya. Walaupun NTT ini yang paling jadi fokus saya ya. Sudah banyak promo dengan bahasa Kupang, sudah maksudnya banyak saya kayak bikin photoshoot, bikin apa gitu. Tapi itu karena NTT itu butuh waktu, mereka tunggu kenal pelan, mereka tidak bisa cepat. Kalau saya ini bukan siapa-siapa, bukan sales, bukan apa. Tapi customer saya udah banyak. Di NTT hampir semua yang kayak, bahkan kan saya sudah keluar Kupang tuh lama, saya bahkan tidak tahu ada area Malaka di Kupang, di NTT. Ini waktu pertama kali dapat customer Malaka tuh sebelah mana ya? Saya tidak tahu Malaka. Kayaknya saya masih di Kupang, saya tahu Malaka tuh ada di mana kayak gitu. Jadi sudah banyak, tapi memang masih tetap area Pulau Jawa yang customer terbesar gitu. Papua banyak, tapi karena ongkos kirim ke Papua juga cukup mahal, jadi biasanya mereka pesan tuh serombongan gitu. Jadi beberapa orang harus ngumpul dulu untuk mereka pesan gitu, karena mahal ongkos kirimnya gitu. Kalau mau, ini saya bantu promo nih, kalau mau cari di mana tuh? Silakan. Kalau mau cari bisa langsung di Instagram BebyKL Haircare, BebyKL Haircare-nya biasa. Kemudian bisa juga ke Instagram pribadi saya BebyKL, atau di link, mungkin nanti bisa kasih link, saya kasih link untuk ditaruh di video. Jadi bisa di situ ada link tree-nya, bisa langsung ke Marketplace, Shopee, Topet. Kemudian ada juga link untuk ke WhatsApp saya, link penjelasan produk, link saya pernah masuk berita. Jadi dulu saya pernah di interview sama Vimela.com, di situ juga ada cerita saya. Jadi biar mereka lebih pasti bahwa apa sih yang mereka beli gitu. Ada, nanti saya kasih link. Thank you. Oke, good. Terakhir nih, apa yang mau disampaikan untuk perempuan keriting di luar sana nih? Silakan. Apa yang mau disampaikan selalu yang saya bilang, intinya satu kalimat pendek, apa yang diciptakan Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi dulu mungkin dulu saya menganggap rambut kok kayak begini, yang kayak ngembang terus kering, yang nggak jelas gitu. Jadi saya merasa kayaknya salah nih, harus dilurusin biar bener gitu. Jadi saya hidup dengan catokan sampai umur 37 tahun baru stop. Terus ternyata setelah dirawat, ternyata muka saya itu lebih sesuai dengan rambut keriting. Bahkan pada saat rambut lurus mukanya aneh sebenarnya. Cuma karena mengikuti arus, jadi ya sudah, ini rambutnya dilurus-lurusin gitu. Jadi apa yang diciptakan Tuhan itu tidak pernah salah. Kalaupun sekarang kita merasa salah, berarti ada yang salah dengan kita, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Cara kita merawat, misalnya kita merawat rambut, kita ini rambutnya kok jelek, dirawat. Rambut keriting itu perawatannya sangat gampang. Setelah berjalannya waktu, saya baru sadar setelah sudah mulai merawat rambut rutin, rambut keriting itu rambut yang paling gampang dirawat. Tidak perlu sisiran. Mungkin perlu ada tips untuk perawatan. Mungkin abis ini jangan, terakhir dulu kasih tanya dulu pertanyaan tips-tips perawatan rambut. Oh boleh. Oke. Biar saya sekalian mendorong orang-orang bahwa yang merasa perawatan rambut keriting tuh selama ini alasannya mereka smoothing tuh karena apa? Karena mereka udah repot rawat. Karena mereka tidak tahu sebenarnya perawatan rambut keriting itu perawatan rambut yang paling mudah dibandingkan semua jenis rambut. Lurus harus sisir tiap hari. Betul. Habis itu kayaknya jatuhnya begitu-begitu saja gitu. Kalau rambut keriting, sisiran cuma saat keramas. Saya keramas tuh bisa 10 hari sekali. Paling cepat seminggu sekali. Jadi dalam 1 bulan saya sisiran cuma 3 atau 4 kali. Coba banding dengan rambut lurus. Saya yang harus sisiran setiap hari berapa kali gitu. Dari segi sisir menyisir aja sudah hemat waktu, hemat tenaga. Kemudian ya sudah, keramas harus sejarang mungkin. Kita tuh tidak boleh keramas sering. Sebenarnya semua jenis rambut sih tidak boleh sering-sering keramas. Tapi biasanya rambut keriting tuh karena kita tuh tampilannya sudah kusut ya. Saya ini kan rambutnya sudah kelihatan kayak gini. Jadi seminggu pun akan kelihatan tetap baik-baik saja gitu. Jadi sudah tidak perlu sisir. Mau dibikin macam-macam gampang gitu. Mau tampilan sebentar gini, sebentar pokoknya gampang dibandingkan rambut lurus tuh kayaknya karena jauh
atau jadi kayak ya tampilannya begitu gitu. Kemudian apa lagi ya? Ya sudah tidak perlu sisir, tidak perlu smoothing. Orang biasanya rambut lurus biasanya mereka tetap suka nyatok gitu. Jadi sudah tidak perlu keriting, sudah apa lagi sudah cakep. Jadi tidak perlu repot-repot untuk merawat, pakai minyakan saja cukup. Mau pakai minyak saya ya boleh, mau pakai minyak yang lain silahkan, dicoba-coba aja gitu. Jadi gampang banget untuk ngerawat rambut keriting. Jadi yang punya rambut keriting jangan menganggap itu salah, karena kita cuma tidak tahu caranya merawat, dan ternyata sangat gampang karena kita cuma keramasnya seminggu sekali misalnya. Saya tuh seminggu sekali paling cepat. Kemudian tidak perlu sisiran, bangun tidur sudah langsung cakep karena rambutnya sudah cakep gitu. Habis itu apa lagi ya? Ya udah kayak gitu, dicintai, dan kita juga harus bangga bahwa kita nih keriting punya identitas yang berbeda dengan area-area yang lain. Dan udah, kalau pada saat kita sudah cinta diri kita pasti akan melihat diri kita dengan lebih baik. Pada saat kita merasa saya cantik kok gitu. Pada saat kita merasa cantik, kita merasa berharga, kita akan tidak membiarkan diri kita jatuh ke dalam hal-hal yang murahan. Iya kan? Kita kalau punya tas branded aja, biasanya tidak mau ditaruh di lantai. Pasti taruh baik-baik, seperti diperlakukan kayak anak bayi gitu. Nah, itu perumpamaan yang sama dengan diri kita. Pada saat kita melihat diri kita sudah berharga, kita cantik, kita nggak akan jatuh dengan godaan-godaan yang murahan gitu. Jadi kayak bukan kelas gitu. Jadi kayak saya ini cantik, it's not mine gitu. Jadi itu ada step-stepnya panjang. Jadi bukan sekadar urusan rambut. Cara melihat diri itu sangat penting untuk menentukan kita mengambil langkah, kita bersikap, kita mengambil keputusan. Kalau kita udah pede, itu udah beda banget. Saya merasa banget karena saya berawal dari insecure juga. Kalau kayak sekarang kayak ada apa-apa tuh kayak udah kayak tidak perlu yang gini skip back gitu. Mungkin kelihatan lebih sombong kali, tapi you better sombong dibandingkan minder, no? Gitu. Iya kan? Iya. Pada saat kita pede, ya sombong dalam arti lu punya harga yang lebih tinggi, menghargai diri lebih tinggi, tapi ibaratnya akan jauh lebih baik kita melihat diri dengan lebih tinggi dibandingkan lebih rendah. Oke. Save dulu, coba cek audio. Oke, terima kasih baby sudah bersama TT Bisa Maju. Kita berharap event-event nanti akan ada lagi, baby dan teman-teman, dan sukses untuk bisnis apa namanya? Perawatan rambut BKL itu ya, semoga sukses ya terus. Dan kita berharap juga perempuan-perempuan keriting di Nusa Tenggara Timur lebih percaya diri lagi. Oke. For sure. Sampai jumpa baby. Terima kasih. Oke.